Mana ya? Udah ada. Assalamualaikum. Udah ada ya? Apa kedengeran gak suara ibu ya? Oh, kedengeran. Iya. Baik, tunggu ya sebentar. Ibu mau merekam dulu. Udah ya, kerekam ya. Oh iya ya. Kita tunggu temennya dulu ya. Oh, ada siapa? Udah banyak juga ya. Ada Alia, ada Angga, ada Arya, ada Hendy, Muhammad Rizky Ramadan ya. Gimana kabarnya semua? Oh, ada seseorang ingin bergabung. Ya. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Syukur kalau sehat semua. Bentar ya, ibu nyari. Iya ya, sama hujan terus. Jadi harus sedia jas hujan. Iya bu, jas hujannya dipinjam Sarul bu. Bisa aja. Bisa aja. Jas hujan juga ada yang jelek, ada yang bagus ya. Ya, kalau yang jelek teh sobek. Yang jelek mah cepet sobek, bolong lagi, masuk air ya. Aduh, bener ya. Ya bu, aduh, gimana ya bu? Iya, gimana tuh ya? Mana ini teh? Mau nge-share aja meni bingung. Ntar ya. Mau nge-share aja bingung. Window. Entire screen apa ya? Entire screen. Jadi kemarin kan ibu nggak masuk ya. Kita jadi gini ya. Jadi kita akan sharing tentang K3 listrik ya. Jadi ini banget apa kekalian banget gitu ya, karena ini kan ya kalian ada di teknik elektro. Oh, ada Wahab Walana. Kenapa jadi gini ya? Ya, baik, kita kesini. Kelihatan nggak layarnya yang K3 listrik? Kelihatan nggak? Oh, enggak ya? Apa kelihatan? Enggak bu. Nah, hanya enggak. Sok pada ringung ibu mah. Materi K3 listrik. Window entire screen, coba kalau entire screen. Kalau entire screen kan berarti layar ya. Kelihatan nggak sekarang? Enggak kelihatan bu. Kelihatan bu. K3 listrik ya. Ada siapa yang mau masuk sebentar ya? Aduh. Nah, kalau ibu kebenaran ngambilnya K3 umum aja. K3-nya nggak ngambil, tapi kalau kalian ngambil K3 listrik itu lebih bagus ya, karena laku K3 listrik teh. Jadi setiap pabrik itu harus punya K3 listrik ya, yang dia punya apa namanya, yang punya 100 pegawai dengan banyak resiko bahaya, sama yang listriknya itu di atas 200 kilowatt apa ya gitu ya. Jadi kita mulai aja ya. Jadi di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun.
jaga kesehatan semuanya ya. Jadi sekarang kita akan sharing tentang K3 listrik ya. Nah, ini ada ya orang yang lagi naik-naik gitu ya. Jadi kelihatan dia itu harus pakai alat pelindung yang lengkap ya, karena resikonya banyak K3 listrik itu ya. Bisa kena kepala ya, jatuh misalnya, bisa kena percikan wajahnya, terus bisa kena tangan misalnya ya, tangannya misalnya kena kabel yang tegangan tinggi, terus bisa jatuh juga, makanya pakai ini ya, apa, alat pengaman. Terus udah itu dia pakai ini ya, apa teh, yang safety lah pokoknya ya semuanya ya. Jadi di sini pola pembinaan dan pengawasan norma K3 listrik ya. Jadi mula-mula kalau kita mau bikin tentang K3 listrik itu mulai dari rencana ya, tentunya kalian semua mungkin banyak yang dari SMK ya. Jadi sebelum kita mau bikin apa gitu ya, rancangan ya, mau bikin masang di mana gitu ya, misalnya di gedung apa di perumahan atau di mana, kita pasti pertama mulai dengan membuat perencanaan ya. Perencanaan itu dibuat di dalam gambar ya. Jadi mungkin yang dari SMK udah pada tahu ya gambar seperti apa rancangan instalasi listrik gitu ya, atau yang berhubungan lainnya. Jadi harus mengacu ke situ ya. Setelah kita membuat perencanaan ya atau gambar rencana, kita sudah punya komponen-komponennya, orangnya udah ada yang itu ya, yang misalnya tersertifikasi ya, tentunya harus tersertifikasi karena sekarang memang peraturannya seperti itu ya. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya punya sertifikasi, tentu kita diuji dulu ya sesuai dengan keahlian kita ya. Nah, setelah itu pembuatan atau pemasangan ya. Pembuatan atau pemasangan ya instalasi listrik atau apa ya, sesuai dengan gambar tadi. Nah, setelah itu kemudian digunakan ya, tentunya setelah dites dulu ya, digunakan. Setelah digunakan beberapa waktu, tentunya pemeriksaan dan pengujian pertama ya, diperiksa pakai alat-alat ya, nyala apa enggaknya, pakai alat ukur juga ya, sampai dinyatakan ini layak ya untuk dipakai ya. Setelah itu ya, setelah ada pemeriksaan dan pengujian pertama dinyatakan baik, tentunya setelah itu dilakukan pemeliharaan ya, tentunya kabel-kabelnya ya, terus semua komponen pendukungnya yang lain harus selalu dilihat ya. Jadi ini untuk menghindari dari bahaya ya. Jadi kalau instalasinya nggak aman, tentunya itu berbahaya. Oh iya, dan juga tadi komponen-komponennya tentunya harus sesuai dengan standar SNI ya. Jadi harus aman gitu ya. Jadi jangan sampai kita misalnya pengen menghemat tapi atau dapat untung gede tapi membahayakan klien kita ya. Jadi biarpun misalnya untung kita sedikit ya, tapi klien kita atau siapa yang kita pasangin itu instalasi listriknya merasa puas dan instalasinya aman gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan dan pengujian berkala ya. Jadi instalasi listrik atau rancangan listrik atau yang sudah dipasang yang lainnya kan banyak ya, harus diperiksa dan diuji secara berkala. Ini untuk mencegah dari adanya resiko ya, resiko misalnya kabel terkelupas ya, atau ada yang copot ya, atau ada apa ya, banyak. Jadi kalau kita periksa dan kita uji, tentunya kita tahu pasti bahwa itu udah dalam keadaan baik ya. Nah, ini sejarah, aduh tulisannya maaf ya, acak-acakan. Sejarah pemberlakuan peraturan listrik ya di Indonesia ya. Jadi kita itu udah banyak ya berubah-ubah, bukan berubah ya,
mungkin diupdate ya. Jadi mulai dari zaman Belanda dulu ya. Jadi di kita itu mungkin dasarnya dari jajahan Belanda. Jadi kita diajarinnya sama Belanda, makanya pakai aturan Belanda ya. Jadi mungkin kalau dulu tuh apa-apa yang dari Belanda tuh bagus-bagus ya. Misalnya bangunan, terus instalasi listrik, rel kereta api dan lain-lain ya. Terus yang 38 itu nih apa ya dulu gitu ya. Terus ke Puil 1964 ya. Jadi ini update dari yang peraturan yang Belanda itu ya. Nah, jadi setelah tahun 64 itu meningkat ke Puil 77 ya. Jadi jaraknya ada lama juga ya, dari 64 ke 77 ada 13 tahun. Setelah itu 87 ya meningkat update ya. Terus udah itu 2000 ya, setelah 2000 tahun 2011 ya. Jadi mungkin sekarang juga ada mungkin yang baru ya, tapi ibu kurang tahu ya. Jadi di Puil itu nanti ada cara-caranya, misalnya menghitung ya, terus memilih komponen-komponen, terus menghitung kabel ya, terus banyak lagi ya. Dan tentunya ini diupdate ya. Jadi di Indonesia ini mengenai ketenaga listrikan gitu ya, instalasi listrik dan lain-lain ya yang berhubungan mengacu ke Puil ya. Mungkin kalian juga udah hafal ya. Jadi kalau mau tahu tentang listrik Indonesia ya, standar-standarnya ke Puil ya. Jadi di sini diawali dengan penerapan standar yang berlaku di negara Belanda ya, dibawa ke Indonesia. Terus pemberlakuan standar Belanda dengan peraturan Menteri Bidang Ketenagakerjaan. Kemudian standar nasional Indonesia berdasarkan standar Belanda ya. Jadi Belanda itu kan emang negara yang apa ya, kalau negara-negara Eropa itu ketat gitu ya. Jadi kita mengadopsi dari sana gitu ya. Jadi apa-apanya tuh di sana teratur, terus aman gitu ya. Walaupun negaranya kecil ya, tapi orang-orangnya pinter-pinter gitu ya. Terus penyusunan SNI sesuai dengan penerapan listrik di Indonesia ya. Jadi itu peraturannya ya. Jadi kita mengikuti standar Puil. Kalian mungkin kalau pengen tahu Puil yang terbaru bisa download ya, di Google banyak. Terus ada dasar hukum norma K3 listrik ya. Jadi di K3 itu, atau kayaknya bukan di K3 aja ya, di semua ya ada hukum-hukumnya ya. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 3 Ayat 1 dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya ya. Jadi kita harus mencegah ini ya. Karena aliran listrik berbahaya itu ya, tegangan tinggi ataupun yang di rumah juga berbahaya ya. Di sini peraturan terbaru di bidang listrik, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan keselamatan kerja listrik di tempat kerja ya. Di sini bab 1 ketentuan umum, K3 segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya. Jadi ini K3 itu ya, menjamin melindungi keselamatan, jadi melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Terus tempat kerja, jadi di sini intinya itu tempat kerja itu adalah tiap ruang lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha di mana terdapat sumber bahaya ya. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya
yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut ya. Jadi ini ya bukan cuma di ruangan, di luar, di atau di mana gitu yang tempat orang itu bekerja, baik bergerak atau tetap, itu adalah tempat bekerja ya. Jadi bisa di mana aja. Terus perusahaan adalah setiap bentuk usaha atau usaha-usaha sosial. Terus pembangkitan listrik, kegiatan memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga ya. Jadi seperti yang kalian tahu sekarang itu ada energi fosil dan energi terbarukan ya. Yang fosil itu misalnya seperti batu bara ya yang di PLTU. Kalau yang tenaga itu misalnya energi terbarukan misalnya yang di Cirata ya, yang PLTS tapi yang ada di danau itu ya. Nah, dan banyak lagi ya. Terus kalau transmisi listrik, kegiatan penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik sampai ke saluran distribusi listrik ya. Jadi dari pembangkit ya sampai ke saluran distribusi ya. Terus kalau distribusi listrik, kegiatan menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai pemanfaat listrik. Nah dari sini sampai ke kita itu distribusi itu ya. Jadi udah sampai ke tempat masing-masingnya, baik individu misalnya ya, perumahan-perumahan, baik kantor, apa industri ya, pabrik ya, itu bisa kemana aja ya. Jadi udah ke pemakai. Terus pemanfaatan listrik adalah kegiatan mengubah energi listrik menjadi bentuk lain ya. Jadi misalnya listrik itu bisa menjadi, ada yang ke mesin cuci gitu ya, ada yang ke kipas angin ya, ada yang jadi lampu ya. Jadi menjadi macam-macam gitu ya. Ada yang ke kompor listrik ya. Jadi mengubah satu bentuk jadi listrik ke yang lain gitu ya. Jadi itu sih sesuai pemakaian ya. Terus perusahaan jasa keselamatan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut PJK 3, perusahaan usahanya di bidang jasa keselamatan kesehatan kerja untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat keselamatan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan ya. Terus instalasi listrik, jaringan perlengkapan listrik yang membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur, mengalihkan, mengumpulkan atau membagikan tenaga listrik ya. Jadi setelah sampai di KWH kita itu ya kan didistribusikan. Nah kalau nggak ada instalasi listrik tentunya kita nggak bisa pakai ya. Jadi instalatir listrik itu yang masangnya gitu ya. Jadi harus instalatir listrik. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa menuntut gitu ya, ini nggak benar nih apa gitu ya. Makanya kenapa harus yang tersertifikasi, jadi dijamin lah istilahnya ya. Terus perlengkapan listrik adalah setiap benda yang digunakan untuk keperluan pembangkitan, konversi ya. Konversi itu yang merubah itu ya dari satu bentuk ke bentuk lain. Terus transmisi ya, transmisi itu yang dari pembangkit terus sampai ke itu ya distribusi. Terus distribusi ya yang menyebar-nyebarkan. Terus pemanfaatan itu kita ya sebagai pemakai. Terus peralatan listrik, barang pemanfaatan listrik yang merupakan unit lengkap dan dapat mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain ya. Nah kenapa ini nggak adaan ya? Oh ada nih ini ya. Nah di sini pegawai pengawas ketenaga kerjaan, selanjutnya disebut pengawas ketenaga kerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenaga kerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Terus pengawas ketenaga kerjaan spesialis K3 listrik adalah pengawas ketenaga kerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 listrik yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian di bidang listrik
serta pengawasan, pembinaan, dan pengembangan sistem pengawasan ya. Jadi tugasnya cukup berat ya ini K3 listrik karena dia harus memeriksa, menguji ya, terus pengawasan. Jangan sampai misalnya terjadi bahaya dari listrik ya, karena menurut data itu listrik itu banyak ya yang jadi kebakaran gara-gara listrik ya, terutama ya konslet ya apa gitu ya. Di rumah juga banyak, di pasar banyak, di perusahaan banyak yang jadi kebakaran gara-gara listrik ya. Terus ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang listrik. Selanjutnya disebut ahli K3 bidang listrik adalah tenaga teknis dari luar instansi yang membidangi ketenaga kerjaan yang mempunyai keahlian di bidang K3 listrik ditunjuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk ya. Jadi setelah kita punya sertifikasi K3 umum, terus udah itu ngambil K3 listrik ya, misalnya selama kalau nggak salah 2 minggu apa berapa ya katanya yang udah ngambil. Nah di situ kan nanti kita di training ya tentang segala macam yang berhubungan dengan tadi gitu ya, pengawasan gitu ya, terus ngetes ini apa yang berhubungan dengan listrik ya, pengujian gitu ya. Jadi terus apa aja yang harus diawasi dalam bidang listrik ya, K3 listrik ya. Jadi mereka itu ditunjuk oleh menteri ya. Nah kalau sekarang kan udah bukan online ya. Kalau zaman dulu itu ngambil K3 umum itu online ya, 2 minggu dari pagi sampai sore. Nah katanya K3 listrik juga dulu gitu ya, online ya. Tapi kalau sekarang K3 umum dan K3 listrik itu harus offline, jadi praktek langsung ya, setelah teori praktek ya. Tapi bagus gitu ya, karena kita bisa ini apa puas gitu ya. Jadi megang alat ukur, terus ngelihat bahan-bahannya, komponennya, ngukurnya gimana ya, terus diterangin segala macam penyebab mara bahaya di listrik gitu ya. Nah, teknisi keselamatan kesehatan kerja listrik yang selanjutnya disebut teknisi K3 listrik, tenaga teknis yang mempunyai keterampilan di bidang K3 listrik, memiliki lisensi dari menteri atau pejabat yang ditunjuk ya. Jadi ini tuh punya lisensi gitu ya. Ibu juga punya lisensi ya, tapi bukan K3 listrik, cuma umum aja. Jadi kalau punya yang spesifik ini emang dia lebih bagus ya, lebih apa ya, bisa ke listrik gitu ya. Nah di sini bab 1 ketentuan umum, pasal 2 pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja ya. Jadi di sini pengusaha itu di ruangan itu. Ya jadi perusahaan gitu yang mempunyai listrik yang besar, ada bahaya listrik, wajib pelaksanaan K3 listrik di tempat kerja ya, karena kalau nggak ada K3 listrik siapa yang ngawasi, nggak boleh itu ya. Jadi kalau ada apa-apa perusahaannya itu bisa kena sanksi ya. Terus pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan melindungi keselamatan kesehatan tenaga kerja ya, dan orang lain berada dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik ya. Terus menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Terus menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas ya. Nah di sini pasal 4 pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pelaksanaan K3 meliputi mulai dari perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan ya. Jadi ini mulai dari awal sampai akhir ya. Terus pemeriksaan dan pengujian juga. Terus persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dilaksanakan pada kegiatan ya. Jadi K3-nya itu adanya pada kegiatan mulai dari pembangkit listrik ya. Jadi di pembangkit juga ada ya transmisi listrik ya. Jadi yang menyalurkan dari pembangkit sampai ke distribusi ya. Jadi yang kalian suka lihat itu ya kabel-kabel kawat-kawat panjang itu ya, tapi yang nggak boleh ada manusianya ya. Terus distribusi listrik dan pemanfaatan listrik ya. Jadi di sini di semua lini itu ada ya yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt AC atau 120 volt arus searah ya. Terus perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan dan pemeliharaan ya. Wajib mengacu pada standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan undang-undang ya. Itu salah satunya adalah tadi PUIL ya. Jadi harus mengacu ke situ SNI. Jadi di SNI itu mungkin aman ya, walaupun mungkin agak mahal ya, tapi kan mendingan juga aman sesuai standar. Misalnya kabelnya harus ukuran berapa untuk berapa ampere ya, harus sesuai ya. Terus dilakukan oleh ahli K3 bidang listrik, dilakukan teknisi K3 listrik ya. Terus kewajiban keberadaan ahli K3 bidang listrik, tempat kerja yang mempunyai pembangkit lebih dari 200 kV ampere ya. Jadi kalau tempat kerja kalian ini mungkin dia butuh ahli K3 bidang listrik ya. Jadi seperti ada anak karyawan yang dulu udah lulus ya, dia kerjanya di apa ya, Pocari Sweat atau apa ya, Cidahu teh ya. Dia tadi padahal belum lulus ya, dia disekolahin K3 listrik di Jakarta, ada 2 orang ya. Terus ada juga alumni itu namanya si Hari Pribadi, itu di jalur juga tuh jadi K3 listrik padahal baru D3 ya. Ternyata anak Nusa Putra juga ada beberapa orang ya yang jadi K3 listrik ya. Terus perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan dan pemeliharaan ya. Jadi mau masang, mau ngebongkar dan pemeliharaan dilakukan oleh teknisi K3 listrik. Jumlah minimum teknisi K3 listrik jika arus listrik beroperasi digunakan selama 24 jam terus-menerus, yaitu 8 orang dengan sistem kerja 3 shift. Masing-masing shift 8 jam termasuk 1 jam istirahat. Ketentuan waktu kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terus satu shift minimal 2 orang sesuai dengan PUIL 2000 dan PUIL 2011 ya. Kalian nanti bisa baca sendiri ya. Terus pemeriksaan dan pengujian wajib dilakukan pada perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan dan pemeliharaan. Terus mengacu pada standar bidang kelistrikan dan peraturan undang-undang ya. Jadi kata kuncinya ini ya, mulai dari perencanaan sampai pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan harus mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan undang-undang. Terus dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik dan atau ahli K3 bidang listrik. Pelaksanaannya itu sebelum penyerahan kepada pemilik atau pengguna dan setelah ada perubahan, perbaikan dan secara berkala ya. Jadi sebelum penyerahan, setelah ada perubahan ya, terus secara berkala ya. Jadi ketat sekali ya yang sebenarnya ya. Terus pengesahan hasil pemeriksaan dan pengujian sesuai standar dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik dan ahli K3 bidang listrik pada PJK3. Diterbitkan oleh dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan provinsi ya. Terus di sini pemeriksaan berkala dilakukan 1 tahun sekali, terus pengujian berkala 5 tahun sekali ya.
Terus ada hasil pemeriksaan dan pengujian. Dilaporkan ke dinas yang membidangi pengawasan setempat sebagai bahan pembinaan dan penegakan hukum ya. Jadi kalau yang benar ini sesuai dengan ini ya. Jadi makanya supaya aman ya. Terus perlengkapan dan peralatan tersertifikasi dari lembaga yang berwenang yaitu LMK, Lembaga Masalah Kelistrikan atau lembaga lain yang diakui. Pengawasan norma listrik dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Sanksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Nah, terus peraturan lain di bidang listrik. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI. Aduh sebentar ya, Ibu minum dulu. Ternyata lama juga ya. Ada 52 halaman semuanya. Ya kita singkat-singkat aja ya. Di sini ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 89 tentang pengawasan instalasi penyalur petir ya. Jadi seperti yang kita tahu ya di sini jadi ada pemasang instalasi penyalur petir ya. Jadi di sini terdiri instalasi penyalur petir, seluruh susunan sarana penyalur petir ya. Terdiri penerima, penghantar penurunan, elektroda bumi, termasuk perlengkapan lainnya ya. Jadi berfungsinya menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi ya. Jadi ini sangat penting sekali ya buat yang listriknya tinggi dan gedungnya tinggi gitu ya, supaya aman ke alat-alat gitu ya. Penerima ialah peralatan dan atau penghantar dari logam yang menonjol lurus ke atas dan atau mendatar guna menerima petir. Terus penghantar penurunan ialah penghantar yang menghubungkan penerima dengan elektroda bumi. Elektroda bumi ialah bagian dari instalasi penyalur petir yang ditanam dan kontak langsung dengan bumi. Terus elektroda kelompok ialah beberapa elektroda bumi yang dihubungkan satu dengan lain sehingga merupakan satu kesatuan yang hanya disambung dengan satu penghantar penurunan. Daerah perlindungan ialah daerah dengan radius tertentu yang termasuk dalam perlindungan instalasi petir ya. Jadi cara menghitung dan membuat alat penangkal petir juga ada perhitungannya ya, mungkin di pelajaran yang lain gitu ya. Terus sambungan ya, ini ya ada sambungan ukur, tahanan pembumian ya, kita singkat aja ya. Ada massa logam ya, kalian silakan baca di materi ya. Terus ada juga ini ya, instalasi penyalur petir harus direncanakan, dibuat, dipasang dan dipelihara ya. Jadi sesuai dengan peraturan menteri. Jadi harus memenuhi persyaratan ya. Jadi jangan asal aja gitu ya, jangan asal murah, asal apa ya. Jadi bisa kemampuan perlindungan secara teknis ya. Jadi pas ada petir itu dia bisa menyalurkan ke dalam tanah ya, sesuai dengan ini ya. Terus ketahanan mekanis, ketahanan terhadap korosi. Terus ya harus memenuhi syarat kuat. Bagian instalasi penyalur petir harus memiliki tanda hasil pengujian atau sertifikat yang diakui ya. Jadi di sini ada tanda pengujiannya ya, nggak boleh asal aja. Terus sambungan harus merupakan sambung elektris ya. Nih ada penyambungannya harus dilas, diklem, disolder ya. Nah kalian bisa baca sendiri ya. Terus semua harus dilengkapi sambungan pada tempat yang mudah dicapai. Terus pemasangan instalasi penyalur petir harus dilakukan oleh instalatir yang telah mendapat pengesahan ya. Jadi harus sama orang yang emang sudah ahli ya. Dalam hal pengaruh elektrolisa korosi ya tidak dapat dicegah, maka semua bagian
instalasi harus disalut dengan timah atau cara lain yang sama atau memperbarui bagian-bagiannya dalam waktu tertentu ya. Jadi nggak sembarangan ya. Terus pemeriksaan dan pengujian ya. Setiap instalasi penyalur petir bagian harus dipelihara agar selalu bekerja dengan tepat ya. Jadi ibu suka dengar dulu dari skripsi anak PLN apa-apa ya, kayak gini tuh ada rusaknya, makanya harus diperiksa ya. Kalau yang udah rusak itu harus diganti ya bagian yang rusaknya ya, supaya dia pas kena petir itu dia berfungsi ya. Nah ini instalasi juga harus diperiksa dan diuji ya setelah ada perubahan, sebelum, secara berkala, setelah ada kerusakan ya. Jadi di sini diuji dilakukan pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dan atau jasa inspeksi ya. Jadi di sini pengurus pemilik instalasi penyalur petir berkewajiban membantu pelaksanaan pemeriksaan pengujian dilakukan ya. Terus tahanan pemumian dan seluruh sistem pemumian tidak boleh lebih dari 5 ohm ya. Nah ini ada resiko-resiko listrik ya, electrical hazard. Ada efek thermal, suhu berlebihan, efek medan listrik dan magnet ya. Makanya kalau itu rumah-rumah kan nggak ada ya di daerah yang gambar ini ya, karena dia mempunyai efek-efek itu ya berbahaya ya. Jadi makanya orang yang bekerja di dekat-dekat sini harus memakai APD ya, dan mereka mempunyai asuransi. Nah di sini ada bahaya kejut ya. Jadi listrik itu salah satunya bahaya kejut listrik ya. Jadi ini bisa mengakibatkan kematian. Nah ini ada waktunya 0,8 ini sampai 0,2. Ini listriknya tegangannya ya, ini makin tinggi. Ini arusnya ya. Nah di sini ada bahaya listrik ya. Jadi mungkin kalian udah banyak ya yang dari listrik udah tahu mungkin atau udah pernah merasakan ya. Dampak arus listrik bagi tubuh manusia yaitu bisa gagal kerja jantung ya, gangguan pernapasan, kerusakan sel, terus terbakar ya. Di sini ada 3 faktor penentu tingkat bahaya listrik ya, segitiga ohm. Ada tegangan, ada arus, ada tahanan ya. Nah, di sini keterangan ya. RU1 itu tahanan penghantar ya. Ini. RK1 tahanan tubuh ya. Jadi manusia itu kan di dalam tubuhnya tuh ada air ya, ada air. Air tuh ini kan ya, mudah mengantarkan, makanya kalau manusia udah kena itu misalnya cepet gitu ya, seluruh badan kena, karena di seluruh badan manusia tuh ada air ya. Di sini tubuh manusia bagian dari rangkaian ya. Di sini RU2 tahanan pengantar, RK tahanan total. RK itu RU1 ya, RK1 tambah RK2, RU2 ya. Nah di sini kita lihat ya, jadi bahaya banget, makanya kita harus alat pelindungnya, sepatu ya harus yang pakai glove buat tangan ya, terus badan juga pakai baju yang sesuai ya, yang melindungi, karena itu badan manusia juga penghantar listrik ya. Terus proses terjadinya sengatan listrik. Ada 2 cara listrik bisa menyengat tubuh kita, yaitu melalui sentuhan langsung dan tidak langsung ya. Jadi kita lihat ini sentuhan langsung, jadi manusianya kena nih ya, tuh dari ini aliran listrik ke tubuh ya. Terus kalau ini sentuhan tidak langsung, ini hubungan ke tubuh nih dari sini ya, padahal ininya nyambungnya ke sini ya. Jadi itulah, jadi kita harus hati-hati ya dimanapun ya, harus pintar lah ya. Faktor penentu keseriusan akibat sengatan listrik. Jadi besar arus yang mengalir ke tubuh,
lintasan aliran arus dalam tubuh, lama waktu terkena sengatan arus listrik ya. Jadi ini 3 faktor penting ya. Nah, di sini ada ini, kalau yang hijau ini tidak terasa ya. Nah, ini ada sumber Klaus ya 2005 halaman 319. Kalau ini belum menyebabkan gangguan kesehatan ya, dari sini ini arus mengalir ke tubuh. Kalau ini waktu ya. Terus udah itu kalau yang warnanya ini ya, kejang otot, gangguan pernapasan ya. Terus kalau ini kegagalan detak jantung, kematian ya. Kalau udah ada di sini ya, waktunya lama gitu ya di sini. Udah lama, arusnya besar gitu ya. Jadi kalau ini mungkin belum apa-apa, tidak terasa ya. Ini belum menyebabkan gangguan kesehatan. Ini udah kejang. Nah, ini meninggal ya. Makanya harus hati-hati. Nih di sini sistem pengaman terhadap bahaya listrik. Ada pengamanan terhadap sentuhan langsung ya, makanya ada yang namanya isolasi. Kenapa kabel itu berlapis-lapis ya? Nah, itu supaya kita terlindung ya. Jadi kalau dia diisolasi seenggaknya, kecuali kalau isolasinya itu pada rusak ya. Nah, kalau misalnya dia masih bagus, makanya harus diperiksa ya supaya aman. Ya, jadi lihat kalau misalnya diisolasi itu kita masih aman ya. Tentunya kita juga sebaiknya pakai pelindung ya. Terus menggunakan penghalang ya. Di sini kita lihat bahwa alat-alat yang berbahaya ini, yang misalnya listriknya nggak boleh sembarangan gitu ya, diproteksi ya dengan peralatan interlocking. Jadi nggak sembarang orang, kecuali yang ahli atau yang emang berkepentingan yang bisa membuka ini ya. Terus pengaman terhadap tegangan sentuh atau tidak langsung ya, makanya tadi harus dilakukan pentanahan atau grounding ya. Ya, seperti ini. Jadi ada arus bocor ya kalau tidak ada grounding ya. Jadi makanya harus kita sadar sendiri. Terus alat proteksi otomatis ya. Di sini ada alat pelindung otomatis ya. Terus udah itu pengaman pada peralatan portable. Ada alat kelas 1, ada alat kelas 2. Di sini selubung lubang dihubungkan dengan saluran pertanahan. Nah, ini simbol pertanahan. Kalau ini simbol untuk isolasi ganda ya. Jadi di sini kelas 2 tidak ada saluran pertanahan. Kalau ini ada kelas 1. Makanya lebih mahal ya. Terus prosedur keselamatan kerja listrik. Jadi secara umum hanya orang yang berwenang dan berkompeten yang diperbolehkan bekerja pada atau di sekitar peralatan listrik ya. Jadi nggak sembarangan ya, cuma orang yang berwenang, yang ahli gitu ya, yang punya sertifikasi, yang emang pendidikan formalnya di situ, yang emang diizinkan ya. Terus menggunakan peralatan listrik sesuai prosedur. Jangan merusak atau membuat tidak berfungsinya alat pengaman ya. Jadi harus sesuai prosedur. Terus udah itu jangan menggunakan tangga logam untuk bekerja di daerah instalasi listrik ya. Jadi harus itu ya, bukan logam. Terus pelihara alat dan sistem dengan baik. Menyiapkan langkah-langkah tindakan darurat ketika kecelakaan ya, misalnya prosedur shutdown ya. Jadi kalau ada kecelakaan langsung dimatikan ya. Nah, prosedur shutdown, tombol pemutus aliran listrik emergency off harus mudah diraih. Korban harus dipisahkan dari aliran listrik dengan cara yang aman sebelum dilakukan pertolongan pertama ya. Hubungi bagian berwenang untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama harus dilakukan oleh orang yang kompeten ya. Jadi
Misalnya orang yang mengerti kesehatan, cara menolong orang yang kena sengatan listrik gitu. Jadi jangan orang awam, karena yang kena sengatan listrik itu harus orang ahli ya. Terus ini khusus prosedur lockout take out ya. Jadi seperti ini ya, jadi dikasih tanda gitu ya. Jadi nggak boleh ada orang yang deket situ gitu ya. Terus bahaya dan pengendalian kebakaran dan peledakan akibat listrik ya. Di sini ada penyebab kebakaran dan peledakan ya. Terus ukuran kabel yang tidak memadai ya, makanya harus ke kuil itu yang tadi ya. Jadi harus ukuran kabel sesuai, terus kabelnya yang sesuai standar ya, cara memasangnya, cara pakai pelindungnya gimana, dan banyak lagi ya. Nah, di sini penggunaan adaptor atau stop kontak yang salah ya. Jadi kadang-kadang nih kabel atau apanya terlalu banyak, atau misal kabelnya udah jelek atau terlalu tipis atau apa ya, sehingga membahayakan. Terus instalasi kontak yang tidak memadai, soket daya yang tidak kencang, atau kontak yang jelek ya. Nah, kalian mungkin sering ya lihat yang seperti ini ya, ini nggak boleh ya. Terus percikan bunga api pada peralatan listrik atau ketika memasukkan mengeluarkan soket ke stop kontak pada lingkungan kerja sangat berbahaya, di mana terdapat cairan gas atau debu yang mudah terbakar. Nah, ini bisa berbahaya juga ya, bisa meledak ya. Ini bahan yang mudah berbahaya, ini juga bisa nyamber ya. Jadi walaupun ini udah bener ya, dia pakai alat pelindung ya, terus pakai ini matanya dilindungi, tapi ini di sini bahan berbahaya ya. Nah, kemudian udah itu di sini pengendalian kebakaran dan peledakan. Penggunaan instalasi, perlengkapan dan peralatan sesuai dengan International Protection ya. Perlindungan terhadap masuknya benda padat, perlindungan terhadap masuknya benda cair, terus perlindungan pada kondisi khusus ya. Nah, baik, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Baik, mungkin Ibu absen dulu ya. Mana ya kalian? Ada semua ya? Ada yang nggak ada. Udah, Ibu tutup dulu ya. Gimana, ada yang mau ini, ada yang mau sharing tentang K3 listrik? Bisa ya. Siapa aja yang masuk? Oh, ada Hera, ada apa? Yang nggak masuk siapa ya? Abi ada ya? Alia ada nggak? Ada Angga, ada Arya, ada. Ibu Sahrul hadir. Oh, Sahrul, iya di bawah ya. Oh iya. Ibu Abi Hamid hadir. Jadi berapa orang yang hadir teh? Waridin ada ya? Hadir, Bu. Ari Wahab? Hadir, Bu, hadir. Oh, Salman ada. Oh, Muhammad Imam, iya. Oh, lagi di kereta, mau kemana? Oh, lagi di kereta. Iyanya. Salman ada, Rizky ada, Sahrul ada, Rizky Ramadan ada, Arya, Denis ada nggak? Patah ada. Oh, Dimas hadir. Patah ada. Paujan kayaknya.
Ada semua ya? Ada semua ya kali ya? Iya, ada ya. Yang nggak ada siapa? Ya, udah tuh ya. Mungkin kalau nggak ada yang bertanyanya, makasih ya. Sehat-sehat semuanya. Makasih udah hadir. Udah dengerin ibu cuap-cuap. Ya, nanti silakan dibaca lagi di rumah dan mungkin puil puil bisa dibaca-baca ya. K3 listrik ini prospek yang bagus tapi tanggung jawabnya berat ya, resikonya berat tapi buat keilmuan sangat bagus ya. Terima kasih buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, makasih. Terima kasih Ibu. Makasih ya Bu. Sama-sama, makasih juga. Nah, screenshot dulu, screenshot dulu. Mana ya screenshot teh ini? Ah, susah gini. Baik, Ibu berhentiin dulu. Berhenti berbagi.